Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di papan tulis ada subjudul apa? Tentang apa itu? Ya, kegiatan ekonomi masyarakat. Ada berapa? Ada 3 apa saja? Konsumsi, produksi, dan distribusi. Nil dan Nil, apa pengertian konsumsi, Daniel? Aktivitas memakai, menghabiskan atau mengurangi nilai dan guna dari barang atau jasa. Ya, aktivitas memakai, menghabiskan atau mengurangi nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Jadi pengertian konsumsi tidak melulu hanya pada makan dan minum. Berpakaian konsumsi atau tidak? Ya. Kenapa? Karena Memakai. Nilainya berkurang. Memakai sepatu? Memakai ballpoint? Konsumsi ya. Karena mengurangi nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Tujuan konsumsi adalah memperoleh kepuasan yang setinggi-tingginya. Nah, ketika bajumu baru, melakumu bedo ya. Ketika sepatumu baru, melakumu bedo. Iya Pak ya? Kenapa? Ada rasa puas. Walaupun tingkat kepuasan itu kalau dilakukan secara terus-menerus nanti akan timbul suatu masa yang namanya kebosanan. Nanti akan kita bahas di sub berikutnya tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu produksi. Dik, apa produksi dik? Kegiatan menghasilkan barang atau menambah nilai dan guna Dari suatu barang atau jasa. Iya, kegiatan menghasilkan barang atau menambah nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Contohnya, jadi nilai guna dan nilai atau kegunaan barang itu dulu ada nilai guna apa saja? Ada kegunaan waktu, kegunaan tempat, kegunaan kepemilikan, kegunaan kegunaan servis. Jadi dalam kegiatan produksi menghasilkan atau menambah nilai dan guna dari suatu barang itu adalah mengubah barang itu. Kalau kegunaan bentuk diubah bentuknya. Contohnya kayu diubah menjadi meja. Lebih mahal mana kayu sama meja? Karena sudah diubah bentuknya melalui kegiatan produksi. Tujuannya menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya banyak tujuannya. Tujuan untuk produksi, menghasilkan barang. Nanti ada kegiatan diversifikasi, ada intensifikasi. Faktor produksi ada berapa? Faktor produksi ada berapa? 4. Apa saja? Ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Jadi kegiatan sesederhana apapun itu harus melalui atau harus memakai 4 faktor produksi. Membuat pisang goreng harus ada sumber daya alam. Karena apa? Pisangnya diperoleh dari alam. Yang bikin pisang goreng siapa? Manusia. Butuh apa? Modal untuk membeli gula, membeli wajan, membeli minyak, membeli garam. Butuh skill atau keahlian. Gawe bidang goreng, lek gak iso, lek gak belajar, ya gosong. Engko ate ngekeki gula dikeki uyah. Kok gak legi-legi, tambah uyah tambah asin. Sehingga memang butuh keahlian. Ketika sudah membuat produksi, harus disalurkan. Mosok iya gawe bidang goreng dipangan dhewe. Disalurkan dari produsen ke konsumen yang namanya distribusi. Yaitu proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tujuannya apa? Memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan. Didistribusikan ke berbagai daerah, ke berbagai kota, ke berbagai bahkan sampai ke luar negeri. Kalau kegiatan luar negeri, proses distribusinya namanya kegiatan
ekspor dan impor. Anak-anak, peta konsep manual yang saya bikin kira-kira ada gak ya, ada enggak yang lebih bagus dari punya Pak Barkah? Enak sing ngakoni gak? Enggak ada ya. Anak sing Pak punya saya lebih bagus. Enggak wani ya ngomong ngono ya. Walaupun sebenarnya punyamu lebih canggih, tapi tangannya beda. Tapi apapun namanya proses belajar, pembuatan peta konsep manual ini dilakukan agar tangan kita selalu bergerak, otak kita juga selalu bergerak, menuangkan ide-ide di dalam peta konsep manual agar kita selalu sehat. Karena apa? PowerPoint kalau yang berbasis digital kalian sudah mahir. Kabeh wong iso tinggal menekan touch. Tetapi efek negatifnya adalah banyak radiasi. Mata kita akan dirusak, otak kita juga akan dirusak dengan radiasi. Organ tubuh kita secara keseluruhan juga akan dirusak. Makanya Pak Barkah membuat peta konsep manual yang saya rasa membuat kita untuk jadi lebih sehat. Lebih sehat. Di samping menuangkan ide-ide, kenapa? Pasti anak-anak akan lebih bangga kalau saya menulis gambar dengan manual daripada saya menggunakan komputer. Kan lebih asli atau lebih orisinal. Ya, faktor produksi sumber daya alam. Jadi Indonesia terkenal dengan jamrut khatulistiwa yang diakui oleh negara-negara di dunia sebagai negara yang paling subur. Namanya jamrut khatulistiwa. Jamrut itu adalah permata yang warnanya hijau yang harganya sangat amat mahal. Jadi pulau Indonesia itu kalau dilihat dari satelit warnanya hijau. Sehingga ada berapa komposer, ada pencipta lagu yang banyak menuangkan tentang keindahan alam Indonesia. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sini kita dilahirkan. Oh, banyak sekali. Tanah airku Indonesia, negeri. Sekarang anak-anak sudah banyak yang lupa dengan lagu-lagu itu. Nasionalismenya menurun, kalah dengan lagu-lagu yang yang sifatnya tidak konsumtif. Tapi anak-anak senang. Tapi apapun itu, berbanggalah untuk menjadi warga negara Indonesia karena kegiatan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan skill itu diperoleh di negara kita dengan mudah. Sehingga Indonesia digoncang krisis sebesar apapun akan sehat-sehat saja. Karena banyak barang substitusi. Tidak ada beras bisa makan jagung. Tidak ada jagung bisa makan menyok. Orang nek menyok iso mangan banyak ramban iso. Orang nek iwak sapi iso mangan iwak pitik. Gawe iwak pitik iwak wedhus. Gawe nek wedhus mangan nyambe. Tahu mangan nyambe? Pernah tahu nyambe? Lek gak ngerti ngoco kok ketok nyambi. Jadi anak-anak terima kasih ya, ini adalah salah satu karya dari anak-anak peta konsep manual. Nah, ini peta konsep manual walaupun tidak sebagus punyanya Pak Barkah. Waduh. Pamer lagi. Tapi diakui atau tidak? Ya ora. Tapi ya inilah namanya peta konsep manual. Jadi diajar ekonomi dikongkon gambar. Dikongkon pasti anak-anak kadang-kadang keberatan. Karena apa? Tidak semua orang bisa tidak semua orang bisa nulis bagus. Tetapi berdasarkan pengalaman, Pak Barkah bisa keluar negeri, bisa keliling Indonesia hanya dengan menulis bagus, hanya dengan bisa menyanyi sedikit, hanya dengan public speaking yang sebenarnya tidak sudah bagus. Tapi itu sudah cukup untuk membuat kita jadi makhluk ekonomi yang bisa keliling dunia. Nung, gambar Pak Barkah happy ya? Happy ya? Bagus Pak. Anak sing mulai happy karo Pak Barkah gak enak. Gak ada Pak. Kok menyok.
Baik anak-anak, demikian sekilas tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nanti kita akan nge-vlog di pelajaran-pelajaran berikutnya tentang submateri yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang pasti saya katakan bahwa ketika ekonomi suatu negara bagus, semuanya akan bagus. Ketika ekonomi suatu negara jelek, semuanya akan jelek. Pasti begitu ya? Subarkah di kelas 10.1 melaporkan? Dadah. Nanti saya masukkan YouTube. Ketok. Suasana di kelas 10.1. Subarkah melaporkan?